Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Apoteker Yuniarsi Empam, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengantaran Obat dan juga teman-teman semuanya yang saya banggakan. Pada kesempatan hari ini, kami akan memaparkan materi tentang perkembangan teknologi nanopartikel terhadap efektivitas dalam pengobatan sistem pernapasan. Anggota kelompok saya yaitu Kamelia Risna, saya sendiri Kirana Zaremel Musa, Riana Ardianti, dan Yeni Safitri Dalimunte. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pemaparan materinya. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Riana Ardianti. Definisi nanopartikel. Nanopartikel adalah partikel koloid berukuran submikron yang dikembangkan dari bahan organik atau anorganik, termasuk lipid, protein, polimer alami atau buatan, dan logam. Nanopartikel juga dapat didefinisikan sebagai sistem pembawa obat yang kompleks yang menggabungkan dan melindungi obat atau partikel tertentu. Nanopartikel banyak digunakan dalam berbagai rute pengiriman, termasuk oral, intravena, transdermal, dan mata. Namun jarang digunakan dalam pemberian melalui paru-paru. Karakteristik nanopartikel. Yang pertama, ukuran kecil berada dalam kisaran submikron dengan rentang 1-100 nanometer. Yang kedua, rasio luas permukaan terhadap volume yang tinggi sehingga memungkinkan interaksi yang lebih baik dengan jaringan target. Yang ketiga, memiliki efek kuantum pada material berskala nano. Yang keempat, nanopartikel dikembangkan dari bahan organik dan anorganik seperti lipid, protein, polimer alami, dan sintesis, serta logam. Yang kelima, kemampuan enkapsulasi obat, yang dimana obat dapat terperangkap di dalam rongga nanopartikel atau diabsorpsi ke permukaan. Keunggulan yang pertama, efektivitas tinggi, menghantarkan obat langsung ke paru-paru, meningkatkan konsentrasi lokal. Yang kedua, dosis rendah, mengurangi efek samping sistemik. Yang ketiga, pelepasan obat terkendali, meningkatkan durasi kerja obat. Yang keempat, target spesifik, dapat dirancang untuk menargetkan sel kanker atau area peradangan tertentu. Yang kelima, aplikasi beragam, terapi gen, vaksinasi, dan pengobatan penyakit infeksi. Kekurangan atau tantangan nanopartikel. Yang pertama, stabilitas partikel, yaitu nanopartikel rentan terhadap perubahan fisik dan kimia selama penyimpanan dan pengiriman. Memastikan stabilitas dalam formulasi inhalasi, seperti memasukkan gen ke dalam DPI atau PMDI. Yang kedua, resiko toksisitas. Nanopartikel yang dihirup tidak sengaja seperti asap, diesel dapat menyebabkan potensi toksisitas pada sistem pernapasan. Lalu, nanopartikel berbahan polimer non-biodegradable cenderung lebih toksik dibandingkan dengan bahan biodegradable. Yang ketiga, hambatan biologis. Pengiriman nanopartikel di paru-paru dapat menghambat oleh mekanisme pertahanan alami seperti mucociliary clearance atau MCC. Lalu ada nanopartikel harus dirancang untuk menembus lapisan lendir paru-paru tanpa merusak jaringan sehat yang lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kamelia. Selanjutnya ada solusi dalam pengembangan. Yang pertama, stabilitas partikel. Modifikasi permukaan nanopartikel dengan bahan tambahan seperti pegilasi atau pegylation untuk meningkatkan kestabilan partikel selama penyimpanan dan pengiriman. Yang kedua, ada risiko toksisitas. Pemilihan material nanopartikel yang biokompatibel dan dapat terurai secara hayati, seperti polimer alami atau lipid nanopartikel. Kemudian ada penelitian relevan. Yang pertama, menurut Kojucharu et
al. 2024, efisiensi pengiriman nanopartikel yang baru dikembangkan menunjukkan bahwa antara 12% hingga 40% dosis yang dihirup berhasil mencapai paru-paru. Yang kedua, menurut Kumar et al. 2022, penggunaan nanokarier seperti nanopartikel polimer dan dendrimer menunjukkan kemampuan untuk mengantarkan obat secara efektif ke paru-paru, mengurangi dosis yang diperlukan, dan meminimalkan efek samping. Yang ketiga, menurut Suberi et al. 2023, pengembangan nanopartikel polimer untuk mengirimkan mRNA ke paru-paru melalui vaksinasi intranasal. Yang keempat, menurut Tang et al. 2023, pengembangan nanopartikel mRNA yang dapat dihirup dan ditargetkan ke paru-paru, khususnya ke sel kanker dan makrofag inflamasi dengan kombinasi lipida kationik dan asam hyaluronat. Nanopartikel ini mampu menghantarkan berbagai mRNA, termasuk mRNA P53 untuk terapi kanker. Selanjutnya, menurut Bai et al. 2022, nanopartikel ini terbukti efektif menghambat diferensiasi fibrolas dan mengurangi fibrosis dalam model tikus, sekaligus meningkatkan fungsi paru tanpa efek samping sistemik. Kemudian, menurut Abdul Aziz et al. 2018, penelitian menunjukkan bahwa solid lipid nanopartikel atau SLN yang dimuat epirasin memberikan konsentrasi obat yang lebih tinggi di paru-paru tanpa menyebabkan cedera. Kemudian menurut Acosta et al. 2021, nanopartikel metformin yang dikembangkan melalui metode pengeringan semprot berpotensi sebagai terapi inhalasi untuk penyakit paru-paru. Metformin mempertahankan struktur kristalnya selama proses tersebut, menghasilkan partikel berukuran cocok untuk aerosol. Selanjutnya, menurut Tan et al. 2021, magnetic nanopartikel atau MNPS dapat meningkatkan pengiriman antibiotik inhalasi seperti ciprofloxacin dan levofloxacin dengan kemampuan untuk mengurangi kepadatan bakteri Pseudomonas aeruginosa. Kemudian menurut Changsan et al. 2024, nanopartikel emas tertutup ketosan atau CoL/CS/AuNPS menunjukkan karakteristik aerosol yang baik, termasuk fraksi partikel halus yang tinggi dan distribusi dosis seragam. Kemudian menurut Patel et al. 2022, dalam uji in vitro nanopartikel menunjukkan profil pelepasan yang berkelanjutan selama hingga 48 jam, serta efek sitotoksitas yang signifikan terhadap sel kanker A549 dengan peningkatan produksi reaktif oksigen spesies atau ROS sebagai salah satu mekanisme kerjanya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yeni. Selanjutnya ada menurut Zhong et al. Tahun 2021, penggunaan nanopartikel untuk pengiriman obat dapat mengarah pada peningkatan efektivitas terapeutik dan pengurangan efek samping sistemik. Selain itu, ada penekanan pada potensi nanoteknologi dalam pengembangan vaksin dan obat antivirus untuk COVID-19, menunjukkan prospek luas dalam meningkatkan diagnosis dan terapi penyakit paru-paru. Lalu selanjutnya ada menurut Johnson et al. Tahun 2019, berbagai jenis nanopartikel berbasis polimer dan lipid dengan fokus pada polimer akan alami seperti kitosan dan alginat untuk pengiriman vaksin serta polimer sintesis seperti PLGA yang menawarkan kontrol fisikokimia dan waktu biodegradasi yang lebih baik. Metode seperti nanopresipitasi dan polimerisasi emulsi dipaparkan menyoroti pentingnya parameter produksi untuk mencapai ukuran dan distribusi optimal. Penggunaan nanopartikel diharapkan meningkatkan efikasi vaksinasi dengan pendekatan yang lebih inovatif dan kurang invasif, khususnya untuk penyakit yang menular lewat saluran pernapasan. Lalu selanjutnya menurut Schreier dan Torley tahun 2019,
Peran nanoteknologi dalam diagnosis dan pengobatan kanker paru-paru yang tetap memiliki tingkat kelangsungan hidup rendah meski ada kemajuan terapi. Nanopartikel atau NP menawarkan pendekatan baru dengan meningkatkan akurasi deteksi dan efektivitas pengobatan berkat sifat fisikokimia uniknya. Meskipun beberapa NP telah disetujui untuk menggunakan klinis, potensi penuh nanomedicine belum tercapai. Penulis menyoroti pentingnya kolaborasi lintas disiplin untuk mengatasi hambatan dalam penerapan klinis nanoteknologi kanker. Lalu selanjutnya, menurut Alexescu et al. Tahun 2019, penggunaan nanopartikel sebagai sistem penghantaran obat yang efektif dan terarah dalam pengobatan penyakit paru kronis seperti asma, PPOK, kanker paru, dan tuberkulosis. Dengan rute pemberian termasuk inhalasi, nanopartikel memungkinkan distribusi obat yang merata dan mengurangi efek samping dibandingkan metode lain. Sistem ini menawarkan potensi besar untuk meningkatkan kepatuhan pasien. Selanjutnya, menurut Huang et al. Tahun 2021, membahas pengiriman obat berbasis nanopartikel untuk infeksi bakteri pada saluran pernapasan. Terapi aerosol memungkinkan konsentrasi obat tinggi langsung ke area infeksi dengan paparan sistemik minimal meskipun masih menghadapi hambatan biologis di paru-paru. Penelitian ini menguraikan kemajuan desain nanopartikel termasuk lipid dan polimer yang dirancang untuk meningkatkan biofabilitas obat dengan mengatasi tantangan tersebut. Lalu selanjutnya ada menurut Meng et al. Tahun 2021, studi ini melaporkan sistem iSen platform inhalasi berbasis nanovesicle neutrophil yang direkayasa untuk mengirimkan DEX dengan lebih aman dan efisien. NanoDEX yaitu DEX yang dikemas dengan iSen menunjukkan peningkatan efek antiinflamasi pada model tikus pneumonia akut dan osteoporosis serta menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan pemberian DEX intravena, bahkan dengan dosis yang lebih rendah pada primata. Platform ini menawarkan metode pengiriman yang aman dan efektif untuk pengobatan COVID-19 dan penyakit pernapasan lainnya. Lalu selanjutnya, menurut Tu et al. Tahun 2024, penelitian ini mengeksplorasi potensi terapeutik MIR5113P pada model hewan asma. Hasil menunjukkan tikus knockout MIR5113P menunjukkan peningkatan respons saluran napas dan peradangan dibandingkan tikus tipe liar setelah terpapar alergen. Nanopartikel RNA MAN-EV MIR5113P dibuat untuk mengirimkan MIR5113P ke makrofag paru-paru. Penghirupan MAN-EV MIR5113P berhasil mengurangi peradangan saluran napas pada tikus knockout. C3 diidentifikasi sebagai target utama MIR5113P dengan ekspresi berkurang setelah pengobatan. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa MIR5113P dapat menjadi target terapi potensial untuk asma dengan teknologi nano-RNA sebagai pembawa efektif miRNA. Lalu selanjutnya, menurut Ogun et al. Tahun 2024, penelitian ini menyelidiki faktor penting untuk pengiriman mRNA yang dimediasi lipid nanopartikel atau LNP. Ditemukan bahwa kandungan PEG lipid meningkatkan stabilitas selama aerosolisasi tetapi menurunkan efisiensi transfeksi in vitro. Selain itu,
Rute pemberian mempengaruhi ekspresi protein, di mana pengiriman mRNA LNP ke paru-paru tikus menghasilkan ekspresi protein yang lebih tahan lama dibandingkan melalui hidung. Desain sistem pengiriman dan rute pemberian menjadi kunci efisiensi transfeksi mRNA di saluran pernapasan. Selanjutnya, menurut Sabuc et al. 2021, penelitian ini mengembangkan nanopartikel PLTOX yang dimuat ciprofloxacin CIP untuk formulasi inhaler bubuk kering DPI. Dalam pengobatan ISPA, nanopartikel disiapkan melalui perakitan bersama dengan ikatan hidrogen antara PTOX, asam tanat, dan CIP. Karakterisasi dilakukan dengan SEM, DLS, VTIR, PSRD, DSC, dan TGA. Pelepasan ciprofloxacin menunjukkan 78% pelepasan kumulatif dalam 168 jam. Kinetika pelepasan mengikuti transportasi non-Vickian, menunjukkan pengaturan pelepasan oleh difusi dan degradasi polimer. Studi aerosolisasi menunjukkan fraksi partikel halus 34,4 sampai 40,8%, meningkat dengan muatan obat. Hasilnya menunjukkan potensi PTOX sebagai pembawa nanopartikel CIP untuk pengiriman paru dalam mengatasi ISPA. Selanjutnya, menurut Silva et al. 2024, nanopartikel berbasis kitosan menunjukkan keunggulan untuk pengiriman paru karena kapasitas mukoadhesif dan aktivitas antitumornya. Penelitian menunjukkan nanopartikel kitosan efektif untuk formulasi inhalasi, meningkatkan stabilitas obat, waktu tinggal di jaringan paru, dan efektivitas antitumor. Namun, kelemahan utama adalah efisiensi transfeksi yang rendah dan kelarutan terbatas. Modifikasi kimia seperti nanotrimetil kitosan dan nanopartikel karboksimetil kitosan telah diteliti untuk meningkatkan kinerja. Penelitian tambahan diperlukan untuk proses skala besar dan uji klinis yang menyeluruh. Kesimpulannya, teknologi nanopartikel memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas pengobatan penyakit pernapasan seperti asma, fibrosis kistik, dan kanker paru-paru. Nanopartikel kemungkinan penghantaran obat secara langsung ke paru-paru, meningkatkan efektivitas dengan dosis lebih rendah dan mengurangi efek samping sistemik. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.